Halo sahabat YouTube Ayu Lestari Sinambela. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang regresi linear berganda. Ini dipelajari dalam mata kuliah Praktikum Statistika. Baiklah, langsung saja ya teman-teman. Di sini saya sudah menyiapkan aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 15 dan saya juga sudah menyiapkan untuk data kuesionernya. Di sini saya menggunakan 4 variabel, yaitu 3 variabel X dan 1 variabel Y dengan 35 responden. Oke, langsung saja. Langkah pertama yang kita lakukan adalah di menu variabel view ini kita pindahkan, kita masukkan variabel yang kita miliki. Adapun X1-nya adalah kompetensi auditor. Langsung saja kita ketikkan di aplikasi SPSS. X2-nya adalah komitmen organisasi auditor. Untuk X3-nya adalah partisipasi auditor dan untuk Y-nya adalah akuntabilitas auditor. Kita terus enter, langsung ke menu data view. Nah, di menu data view ini kita akan mengcopy semua data yang kita punya, jawaban responden satu per satu. Langsung kita buka. Untuk kompetensi auditor, nah, di sini kita bisa menggunakan dua cara. Ada yang menggunakan total, ada juga yang menggunakan rata-rata. Nah, di sini saya akan mempraktikkan dengan menggunakan total. Langsung saja kita copy. Kemudian copy. Terus ke menu SPSS. Nah, di sini kita pastikan. Pastikan ada 35 responden. Oke, lanjut. Komitmen organisasi auditor. Ini juga dikasih. Copy ke SPSS. Lanjut. Partisipasi auditor. Juga di dan yang terakhir adalah akuntabilitas auditor.
Pastikan ke 35 data responden yang kita masukkan tepat. Oke, setelah itu, nah sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin menjelaskan bahwa regresi linear berganda ini merupakan awal atau fondasi dari penelitian parametrik. Nah, ketika kita ingin mengembangkan atau menggunakan teknik-teknik yang lain, maka kita harus paham regresi linear berganda. Langsung saja untuk melakukannya, proses analisis dari data yang sudah kita miliki di SPSS, kita klik menu Analyze. Setelah itu ke menu Regression, terus Linear. Nah, di kolom dependen ini kita masukkan variabel Y-nya, dan di kolom independen kita kopikan variabel X-nya. Oke teman-teman, setelah itu kita masuk ke menu statistik. Setelah di menu statistik, kita hanya mencentang yang namanya menu collinearity diagnostic. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk melihat pada uji asumsi klasik nanti, kita melihat pengujian multikolinearitas. Nah, setelah itu kita klik continue, lalu ke menu plots. Nah, plots ini gunanya apa? Plots ini gunanya untuk melakukan penelitian heterokedastisitas dengan menggunakan metode scatter plots. Nah, bagaimana caranya? Kita masukkan jepret ke X, jepret ke X, dan srecit ke Y. Oke. Setelah itu kita centang menu histogram dan normal probability plot. Tujuannya untuk mencentang ini adalah untuk mengetahui kenormalan data pada regresi linear kita. Nah, jika setelah itu kita klik continue, terus kita pilih OK. Setelah itu kita tunggu hasil outputnya. Nah, sampai di sini proses untuk melakukan analisis sudah selesai. Nah, sekarang kita akan masuk ke langkah-langkah interpretasinya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan interpretasinya dalam bentuk Word, dan kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, ini langsung saja kita bagi dua layarnya. Oke, nah di sini dia. Asumsi regresi linear berganda. Nah, berdasarkan olahan data yang telah dilakukan, maka dapat diketahui bahwa model hubungan dari analisis regresi linear berganda dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, tabel 1 ini kita menggunakan tabel koefisiennya. Oke, sebentar ya teman-teman. Ya. Terus, nah ini. Koefisien ini dikopikan ke Word. Nah, setelah saya copy, dapatlah hasilnya begini ya teman-teman. Nah, ini dari menu SPSS yang di sini, dari tabel koefisien A. Nah, kita akan bahas satu-satu. Berdasarkan pada tabel 1, maka dapat disusun model penelitian sebagai berikut. Rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah beta 1x1 ditambah Nah, rumusnya adalah ini ya teman-teman. Nah, Y sama dengan min 5 ini, min 5,769 itu ini nilai konstannya.
Nah, terus ditambah dengan, nah di sini kan kita punya 3 variabel X. Nah, kita hanya mengambil yang nilai beta pada menu unstandardized coefficient. Nah, di sini untuk kompetensi auditor ditambah 0,273, komitmen organisasi ditambah 0,259, untuk partisipasi auditor ditambah 0,243. Kenapa tanda tambah? Karena dia di sini adalah bilangan positif. Nah, dilihat dari persamaan linear tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hubungan dalam model penelitian ini adalah hubungan linear negatif. Nah, di sini kan dia terlihat negatif. Nah, model penelitian dalam bentuk penelitian regresi linear berganda di atas dapat diartikan sebagai berikut. Nah, begini ya teman-teman, langsung saja kita buka di sini. Jika nilai kompetensi auditor atau komitmen organisasi auditor dan partisipasi auditor tidak mengalami perubahan, maka dapat dikatakan akuntabilitas auditor adalah sebesar min 5,769 satuan tertentu. Nah, yang kedua, jika nilai kompetensi auditor mengalami perubahan pada satuan tertentu, maka akan meningkatkan nilai akuntabilitas auditor sebesar 0,273. Nah, dari mana 0,273-nya? Itu diambil dari sini tadi, yang kompetensi auditor ini. Nah, yang beta 0,273. Nah, satuan tertentu dengan asumsi bahwa variabel-variabel lainnya dalam penilaian ini tidak akan mengalami perubahan. Begitulah seterusnya sampai di menu partisipasi auditor. Nah, dia akan terus meningkat. Kenapa? Karena di sini kita lihat dari masing-masing variabel itu bernilai positif. Nah, akan meningkatkan nilai masing-masing variabel. Oke, selanjutnya di sini untuk pengujian hipotesis. Nah, berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka berikut ini akan dijelaskan dengan pengujian hipotesis. Nah, pertama kita akan membahas tentang pengujian hipotesis secara parsial. Nah, pengujian secara parsial merupakan pengujian atas variabel bebas. Nah, variabel bebas terikat secara satu persatu. Nah, itu bedanya ya. Kalau secara parsial dia satu persatu dia kita klasifikasikan. Nah, nanti kalau ada namanya yang satu lagi, nanti akan kita bahas. Nah, kita akan bahas tentang yang parsial dulu. Oke. Nah, berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian sebesar 95% dan tingkat alfa sebesar 5%, dengan penelitian metode dua sisi, maka dapat ditentukan nilai derajat bebas penelitian dengan menggunakan rumusnya adalah untuk parsial itu N kurang K kurang 1. Nah, kita tahu kalau N itu jumlah responden kita tadi adalah 35. K. Nah, K tadi dikatakan adalah variabelnya. Banyaknya variabel bebas pada penelitian kita. Nah, variabel bebasnya tadi kan ada 3, yaitu ada yang namanya kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor dikurang 1. Nah, 35 dikurang 3 dikurang 1. Hasilnya adalah 31 responden. Nah, dengan jumlah derajat bebas 31, maka besarnya T-tabelnya adalah 2,039. Ini bisa kita lihat pada tabel di sini ya teman-teman. Saya tadi sudah screenshotnya. Kita coba lihat di sini. Nah, untuk 31 aduh kebesaran. Untuk 31. Nah, ini dia 31 ya teman-teman.
yang kita pakai 0,025050. Nah, di sini lihat 2,039. Oke. Dari situ dapat kalimatnya dari tabel distribusi T. Nah, terus selanjutnya, data pengujian secara parsial ini dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, ini dia. Sama dari tabel koefisien A yang di sini tadi. Nah, setelah itu, seperti pengertiannya tadi, kalau yang namanya parsial dia diklasifikasikan, dijabarkan itu satu persatu. Nah, kita bahas satu dulu ya teman-teman. Ini dia. Diketahui bahwa variabel kompetensi auditor memiliki T hitung 2,171. Nah, di sini kita lihat T hitung untuk kompetensi auditor yaitu 2,171. Nah, jika dibandingkan dengan tadi T tabelnya sudah kita cari yaitu 2,039, tentu lebih besar dong 2,171. Nah, dengan signifikan 0,38 di sini kita bisa lihat. Nah, di sini di tabel ini. Maka lebih kecil dong 0,038 dibandingkan 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh kompetensi auditor terhadap akuntabilitas auditor. Nah, begitulah untuk selanjutnya. Sama saja untuk komitmen organisasi auditor, diklasifikasikan satu-satu sampai partisipasi. Nah, ini pengujian hipotesis secara stimulan. Kalau stimulan itu dia uji serempak. Nah, dilihat dengan melihat tingkat signifikasi kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor seperti variabel yang kita miliki ya teman-teman. Nah, bedanya di sini kita menggunakan yang namanya tabel ANOVA. Nah, ANOVA juga diambil dari sini dari SPSS tadi yang sudah kita kerjakan. Nah, kita akan bahas dengan ringkas dan cepat. Nah, pengujian secara stimulan ini merupakan pengujian atas variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu secara keseluruhan. Itu bedanya tadi dengan yang parsial ya. Nah, pada pengujian ini akan dibandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Nah, untuk mengetahui F tabel terlebih dahulu ditentukan besarnya nilai derajat bebas atau degree of freedom. Nah, pembilang disebut sebagai DF1 dan derajat bebas penyebut disebut sebagai DF2. Nah, rumus untuk menentukan DF1-nya, rumusnya adalah K dikurang 1. Nah, kita tahu tadi, di mana K-nya itu jumlah variabel bebas ditambah variabel terikat, berarti ada 4. Kan variabel bebas kita ada 3, tambah 1 variabel terikat ada 1, berarti 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, rumus untuk menentukan DF2-nya yaitu N dikurang K. Nah, seperti yang kita ketahui, jumlah responden kita tadi berapa? 35. Nah, K-nya tadi sudah dijelaskan. Kalau K-nya itu tadi variabel bebas ditambah variabel terikat, berarti 35 dikurang 4 sama dengan 31. Nah, berdasarkan pada tingkat kepercayaan penelitian 95% dan tingkat alfa sebesar 5%. Nah, maka besarnya nilai F tabel adalah 2,91. Nah, ini dari mana 2,91? Di sini juga saya tadi sudah download. Di sini. Masalah. Nih. Kita lihat. Nah, yang nomor 3. Oh, bukan ini. Salah. Ini dia. Nah, terlihat ya teman-teman 2,91. Nah, itu menggunakan distribusi F tabel. Nah, berdasarkan pada hasil tabel 3 yaitu tabel ANOVA tadi, nilai F tabel dapat diketahui nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel. Kenapa? Kita bisa lihat. Nah, tadi nilai F tabel di ANOVA kita coba lihat di sini. Di sini ANOVA dia kan F 47,764 dari sini tadi ya. Nah, dilihat nih yang saya buat. Nah, F hitungnya 47,764.
2,764. Nah, jelas lebih besar dari F-tabel karena tadi sudah kita cari F-tabelnya 2,91. Nah, dengan nilai probabilitas pada pengujian ini adalah sebesar 0,000. Nah, tadi kita lihat juga di tabel ANOVA-nya ini bisa dilihat ya teman-teman. Nah, nilai probabilitas tersebut lebih kecil. Nah, 0,0000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor berpengaruh terhadap akuntabilitas auditor. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. Nah, uji determinasi ini untuk melihat seberapa besar kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor menjelaskan akuntabilitas auditor, yaitu variabel yang kita miliki tadi antara variabel X ke variabel Y-nya. Nah, untuk dapat mengetahui besarnya determinasi kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor menjelaskan akuntabilitas auditor dapat dilihat pada tabel model Sunari B yang diambil juga dari SPSS. Nah, tinggal dikopikan saja ke Word. Nah, bagaimana caranya? Nah, berdasarkan pada tabel 4, apa yang kita ketahui? Nah, kalau yang namanya koefisien determinasi ini kita akan melihat R-square-nya. Nah, R-square di sini dibuat 0,822. Nah, 0,822 kalau dipersenkan berarti 82,2%. Artinya bahwa kompetensi auditor, komitmen organisasi auditor, dan partisipasi auditor mampu untuk menjelaskan akuntabilitas auditor sebesar 82,2%. Nah, sisanya 17,8% dari 100% tadi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Baik, semoga teman-teman dapat memahaminya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu kembali di channel YouTube Ayu selanjutnya. Sarannya.